warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami calon guru pembela angkatan 7 Kabupaten Bantul dengan fasilitator Ibu Martini Sugatri dan pengajar praktiknya adalah Bapak Karyana. Untuk hari ini kami mau melaksanakan proses coaching dengan saya Andriani Husna, Ibu sebagai observer dan Ibu Septi sebagai coach dan Ibu Nopal sebagai coachingnya. Bagaimana kabarnya Ibu Nopal sama Ibu Septi untuk hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini saya sebagai observer nanti untuk menilai proses jenengan berdua untuk proses coachingnya ini. Tapi untuk sebelum dimulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Septi sebagai coach ya. Untuk lebih penilaiannya, saya sebagai observer itu ada 3 Bu, yaitu pra supervisi, observasi, dan pasca percakapan. Nah, untuk pra supervisi ini, saya ingin menanyakan pada Bu Septi kompetensi jenengan sebagai coach ya. Apa yang ingin jenengan kembangkan untuk kompetensi intinya? Baik, kompetensi saya sebagai coach yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Terus untuk kompetensi yang secara spesifik ingin dengan observasi, ingin jenengan nilaikan kepada saya itu yang apa? Ya, baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan juga saya ingin mendengarkan aktif Bu. Jadi nanti saya mengobservasi Anda untuk mendengarkan aktif ya. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian dari proses coaching jenengan sama pemerintah itu apa ya Bu? Saya berharap pada saat proses coaching nanti coach akan menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Terima kasih Bu Septi. Monggo untuk selanjutnya silakan untuk proses coachingnya, silakan untuk dilaksanakan. Terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah selesai mengerjakan atau sedang melakukan apa? Ini tadi melakukan penilaian harian untuk anak-anak. Begini, tadi pagi itu kan pas kita datang mengubarkan bilang ke saya kalau selesai KBM ingin ngobrol-ngobrol di kira-kira ada apa, ada permasalahan apa yang ingin disampaikan. Iya Bu, saya buat masalah dengan pembelajaran di kelas 5. Bu, karena saya itu kan punya anak didik, dia itu ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas kurang begitu, kurang mengikuti itu. Jadi dia asik dengan kegiatannya sendiri, bermain. Jadi tujuan Pak untuk ketemu saya untuk ngobrol sekarang ini apa kira-kira? Untuk setidak-tidaknya saya mendapat jalan keluar atau ide bagaimana agar anak-anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan dari awal sampai akhir ketika berada di kelas, Bu. Oh baik ya Bu. Kalau sekarang ini Bu apa namanya? Saya ada di skala 5, Bu. Kalau skala 5 berarti nantinya Bapak ingin mencapai di skala berapa? Paling tidak saya nanti bisa mencapai berada di skala 8.
dia itu belajar di rumah saya Bu, kalau sore. Berarti jarak rumahnya anak tersebut dengan rumah ibu tidak terlalu jauh kalau begitu? Tidak. Oh, alhamdulillah Tidak. sekali ya Bu, Iya. itu bisa menjadi kesempatan yang baik berarti. Oh, berarti kalau sekarang ini posisinya ibu ada di skala nomor berapa posisinya sebagai seorang guru kelas dalam nantinya bisa mencapai tujuan ibu tadi? Berada di posisi 5. 5 ya. Oke. Bisa punya kekuatan tersendiri sampai tujuan yang akan dicapai kalau Saya bisa bersikap tegas kepada anak tersebut Bu. Setidak-tidaknya anak tersebut karena dia merasa sudah belajar dengan saya di rumah, dia sudah merasa dekat, jadi ada kedekatan secara emosional gitu. Misalnya gitu kan, kebetulan saya juga guru kelasnya dia. jadi bisa lebih dekat secara personal gitu ya Bu? Iya. Ya, baik, Iya. benar sekali itu Bu. Nah, kan memang kedekatan itu memang juga harus kita bisa bangun ya Bu, Iya. sama kita ada sendiri. Nah, kalau selanjutnya peluang apa Bu kira-kira yang bisa Ibu dapatkan dalam mencapai tujuan Ibu itu? Ada beberapa peluang itu, misalnya dengan belajar yang bagaimana mungkin Ibu? Saya akan mencoba memberikan pembelajaran karena saya melihat dari beberapa anak tersebut, 3 anak tersebut, dia lebih menyukai pembelajaran dengan model pembelajaran kinestetik itu. Jadi saya nanti akan memberikan pembelajaran yang lebih mengutamakan mereka pada tersebut. Seumpama nanti yang lainnya itu misalkan dia mereka menirukan ataupun menulis angka atau tulisan dengan mungkin menggunakan alat atau media kertas maupun krayon, si anak tersebut nanti saya berikan alat sendiri yang lebih ke motoriknya, mungkin dia bisa membangun dengan lospat atau dengan mane-mane atau apa seperti itu. Itu sudah baik sekali yang Ibu itu akan lakukan, tapi mungkin untuk mengantisipasi hambatan-hambatan ini Hambatan yang saya hadapi terkadang dari beberapa anak tersebut, mungkin ada anak yang lain yang sering mengganggu dalam kegiatan. Jadi karena mereka lebih asik bermain sendiri, itu ketika saya mau menerapkan itu, teman yang lainnya itu saling ngejo-joki, mengajak bermain itu Bu. Terus terkadang dari orang tuanya juga kurang memberikan respon yang baik seperti itu Bu. ya namanya anak-anak dengan berbagai Iya. macam gaya belajar ini mungkin, tapi memang Bapak pasti juga sudah menyiapkan solusinya apabila ada hambatan. Nah, bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi solusi yang akan Ibu lakukan? Solusi yang saya lakukan, mungkin saya lebih nanti kerjasama dengan orang tuanya. Saya sampaikan bahwa selain di sekolahan, di rumah pun anak tersebut juga harus dibimbing lebih intensif. Jadi antara sekolahan, pihak sekolahan dengan keluarga di rumah itu saling berkolaborasi biar sinkron pengetahuan yang didapat di sekolah dengan pengetahuan yang didapat di rumah itu saling sinkron Bu. Terus selanjutnya mungkin nanti saya bisa merangkul teman-temannya itu tadi, saya memberikan pembimbingan secara khusus, saya dampingi, saya pantau lebih dekat lagi ketika berada di kelas. Oh iya, sudah super sekali Mbak. Ternyata memang anak-anak itu memang kita harus satu kata begitu nih Bu, biar anak-anak bisa terkondisi dengan baik. Nah Bu, kalau untuk kedepannya Bu, Ibu kan mempunyai rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan. Rencana Ibu Bapak itu nanti lakukan untuk mencapai tujuan Ibu, apa rencana aksi nyata? Karena nanti saya akan memberikan pembelajaran secara kinestetik, mungkin memberikan pembelajaran yang lebih menata kepada anak-anak tersebut. Kemudian saya berikan kegiatan yang lebih menarik Bu, dengan media pembelajaran yang lain yang selama ini belum pernah saya berikan.
sampaikan lagi yang paling menjadi prioritas yang mana? Nanti yang saya akan prioritaskan, nanti kita upayakan yang paling prioritas saya berikan pembelajaran secara kinestetik. Saya carikan bahan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar yang lebih mudah digunakan. Itu yang menjadi skala prioritas. Dan anak juga sudah mengenal bahan Iya. bagus sekali mengumbar apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya juga kadang itu bisa sharing begitu jadi mendapatkan ide-ide Iya. lain gitu. Terus strategi Ibu itu apa Bu strategi? Mungkin bisa Strategi saya nanti saya selang-seling Bu, saya terkadang nanti saya berikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sekali waktu nanti saya ajak anak-anak untuk belajar di halaman atau di luar kelas dengan mengumpulkan beberapa media yang ada di lingkungan benar sekitar. sekali. Jadi tidak Biar anak-anak lebih tertarik. Benar sekali Bu Mbak, hebat banget ini yang disampaikan tuh. Jadi begini Bu, mungkin dari rencana aksi Ibu tadi, Ibu mempunyai jangka waktu gitu mau dilakukan kira-kira usaha Ibu bisa menuju keberhasilan. Paling tidak untuk menuju ke keberhasilan rencana saya itu 2 mingguan. Kemungkinan minggu depan akan mulai saya rasa. Oh iya, benar sekali. Jadi mungkin terus 2 minggu ya tadi ya. Iya. Terus ukuran keberhasilan dari rencana aksi itu tadi apa? Oh ini rencana saya sudah berhasil nih karena anak-anak sudah begini kan gitu nih. Ukuran keberhasilan saya katakan rencana ini berhasil ketika dari ketiga anak tersebut nanti itu nantinya dia sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas saya dari awal sampai akhir kegiatan dia bisa mengikutinya tuntas secara tuntas. Benar sekali. Secara tuntas ya. Tapi kalau sampai ada gangguan itu kadang memang yang tidak diharapkan. Ya. Itu bagaimana Bu Mbak cara mengatasinya? Mungkin nanti saya bisa minta bantuan rekan sejawat atau mungkin kepala sekolah. Saya nanti saling berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu. Ketika saya mungkin sedang repot ada apa-apa nanti bisa Komitmen apa terhadap rencana aksi Ibu itu? Rencana aksi nyatanya itu komitmennya yang seperti apa Bu? saya harus bisa melaksanakan rencana ini sampai tuntas. Saya harus bisa membuat anak tersebut bisa aktif dan mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di kelas saya. Hebat, Bu Mbak harus selalu semangat kayak gitu kan? Karena memang harus kita komitmen itu harus sampai tujuan yang akan diharapkan ya Bu ya. Jadi apa atau siapa Bu yang bisa membantu Ibu untuk mencapai rencana aksi tersebut atau komitmen itu akan kita berjalan dengan baik gitu Bu. Di samping rekan sejawat ataupun kepala sekolah nanti yang jelas yang terlibat dalam hal ini adalah anak didik yang ada di kelas saya. Karena memang anak didik itu harus bisa saling apa namanya Sinergi bersama bersama. dalam mencapai tujuannya. Nah, jadi memang perlu dukungan dari semuanya ya Bu. Iya. Baik, Pak, tanpa Ibu sadari loh, ternyata kita sudah tahu sendiri loh apa yang harus Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah Ibu yang Ibu hadapi. Iya ya, berarti saya sudah mendapatkan ide ataupun jalan keluar dari masalah saya. Termasuk Alhamdulillah Bu Mupar sama Bu Septi sudah bisa melaksanakan proses coaching dengan baik ya Bu ya. Untuk selanjutnya ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk pasca percakapan kita hari ini. Oke. Tadi yang ingin saya tanyakan, jenengan pada saat melakukan coaching ini itu kan ada indikator ketercapaian pengembangan yang jenengan inginkan itu seperti apa?
pada saat coaching tadi saya sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Ya, oke. Terus ini untuk selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi dari proses coaching hari ini. Ini tadi yang jadinya tak ingin mengembangkan untuk mendengarkan aktif, itu menurut penilaian saya sudah bagus sekali, ya. Dengan sudah melakukannya sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya dari si coaching tadi. Terus alur yang jenengan laksanakan sudah bagus juga, sudah sesuai dengan alur kita yang sebagai panutan untuk proses coaching itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin bisa dikembangkan agar jenengan itu menjadi seorang coach yang lebih baik lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Saya sebagai observer itu mendoakan Bu Septi untuk selanjutnya bisa menjadi seorang coach yang baik, lebih baik lagi, dan tidak hanya satu kompetensi inti aja yang jenengan lakukan, ya, tapi ada 3 kompetensi itu dapat terlaksana dengan baik, ya Bu ya. Karena proses coachingnya dan untuk penilaian untuk hari ini sudah terlaksana dengan baik, maka untuk proses hari ini mari kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching. Saya Septiana Kusmastuti sebagai observer, kemudian Ibu Mumpar sebagai coach, dan Ibu Amin Budiati sebagai coaching. Apa kabar ibu-ibu pagi ini? Alhamdulillah. Sebelum melakukan praktek coaching hari ini, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya ibu yang akan digunakan baik ibu sebagai coach dan juga ibu sebagai coaching. Rubrik penilaiannya itu terdiri dari pra supervisi, saat observasi, dan juga pasca percakapannya. Bisa kita mulai Ibu? Iya, Oke. Baik Bu Mumpar, pada praktek kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? saya sebagai coach akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada user. Kira-kira bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, nanti saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif kepada user. Kemudian indikator dalam ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Nah, dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu agar si coach itu nanti bisa menemukan jalan keluar maupun ide-ide dari permasalahan yang sedang dihadapi user. Oke, baiklah Bu Mumpar, Bu Amin, selamat melaksanakan coaching hari ini. Monggo saya persilahkan. Iya, Bu Mumpar. alhamdulillah. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu Amir itu sudah lama ya jadi guru di TK ya?
Iya, saya sudah mengajar di TK sudah sekitar 14 tahun. Oh, alhamdulillah, berarti sudah lama ya. Bisa diceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Amin lakukan? Apakah ada kendala atau masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah, pembelajaran yang saya lakukan selama ini berjalan dengan lancar. Namun ada sedikit kendala terkait dalam kegiatan sholat berjamaah. Oh, dalam kegiatan sholat berjamaah mengalami kendala. Nah, selanjutnya tujuan dan rencana pertemuan kita hari ini apa, Bu? Saya ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi dan bisa menemukan ide-ide baru untuk solusi dari masalah saya. Setelah adanya pertemuan ini, apakah ada ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Hasil akhir yang Bu Amin inginkan dari pertemuan kita ini apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya saya ingin terkait dengan masalah sholat berjamaah bisa anak-anak yang tidak bisa melakukan sholat dengan tertib, dengan baik, anak-anak bisa menjalankan sholat dengan baik, bisa mengikuti aturan dan bisa melaksanakan kegiatan sholat berjamaah bersama-sama. Kalau kesempatan dan peluang yang Bu Amin miliki apa, Bu, kira-kira? Kesempatannya saya kebetulan karena ini adalah anak-anak yang saya hadapi itu di kelas saya, kesempatan saya bisa bertemu dengan anak-anak, saya bisa berbicara dari hati ke hati kepada anak, kami melakukan pendekatan dengan anak untuk terkait dengan permasalahan sholat tersebut. Terus saya juga bertanya pada anak yang bermasalah tadi terkait dengan maunya, keinginannya itu bagaimana. Nah, kemudian dalam posisi Bu Amin saat ini, seandainya dalam skala antara 1 sampai 10, kira-kira Bu Amin berada di skala berapa untuk saat ini? Untuk saat ini saya berada di skala 5 karena anak-anak kami sebagian ada yang belum bisa mengikuti sholat berjamaah. Kemudian Bu nantinya ingin mencapai skala berapa yang Bu Amin inginkan? Bisa berada di skala berapa? Saya ingin mencapai di skala insya Allah 8 Alhamdulillah. 8 saya kira sudah cukup ya. Kemudian ada kekuatan Bu Amin dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang dimiliki Bu Amin? Kekuatan yang saya miliki, saya mampu mengajak anak-anak untuk terlibat di dalam sholat. Misalnya saya mengajak anak untuk anak laki-laki, saya beri kesempatan untuk memimpin sholat, untuk menjadi imam. Terus saya memberi kesempatan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan untuk memakai perlengkapan sholat. Kemudian peluang-peluang kemungkinan yang bisa Bu Amin ambil apa dari hal tersebut? Yang saya ambil, anak-anak memiliki pengalaman langsung ketika dia melakukan sholat dengan perlengkapan sholat. Jadi anak-anak seperti melaksanakan sholat sebenarnya. Bagus itu ya Bu. Kemudian dari kegiatan yang Bu Amin laksanakan itu tadi kaitannya dengan sholat berjamaah pada anak-anak, adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Amin dalam meraih tujuan tersebut? Ini hambatan saya itu di dalam melaksanakan kegiatan sholat berjamaah itu ada salah satu anak itu yang belum mau sholat. Jadi dia itu sudah memakai alat sholat, tetapi dia saat mau diajak sholat itu tiba-tiba
sarung Maksudnya atau dilepas. ya patchesnya itu dilepas, terus dia tiba-tiba ambil mainan dan terkadang anak itu juga ketika yang lain sholat dia itu usil ya, mengganggu teman. Terus dalam menghadapi hal tersebut, solusi apa yang Bu Amin gunakan terhadap anak tersebut? Yang solusi yang saya lakukan untuk saat ini, saya dekati anak tersebut, terus tetapi saat saya mendekati anak tersebut merasa tidak nyaman, terus anak tersebut pergi gitu aja. Jadi saya dekati supaya dia tidak mengganggu temannya, tidak mengganggu konsentrasi anak yang lain untuk dalam kegiatan sholat, tetapi anak tersebut ketika saya dekati dia pergi. Iya. Iya, namanya juga anak ya Bu. Iya. Kemudian rencana Bu Amin dalam mencapai tujuannya Bu Amin itu apa? Rencana aksi yang Bu Amin susun, rencanakan. Untuk rencana aksi saya, karena saya sudah berusaha untuk melakukan meminimalisir anak itu supaya tidak mengganggu temannya, saya belum berhasil. Rencana saya akan menyampaikan permasalahan itu dengan kepala sekolah, mau konsultasi permasalahan terhadap permasalahan anak saya yang belum mau sholat itu. Terus saya berharap dari komunikasi itu, dari konsultasi yang saya lakukan, saya bisa menyampaikan permasalahan itu kepada orang tuanya agar apa yang saya sampaikan nanti sesuai apa yang saya harapkan. Gitu. Dari rencana aksi yang Bu Amin susun tadi itu menyampaikan kepada kepala sekolah dan juga komunikasi dengan orang tua. Adakah skala prioritas dari kedua hal tersebut, Bu Amin? Skala prioritasnya saya ingin menyampaikan hal itu kepada orang tua untuk agar orang tua membantu di dalam membimbing dan menasihati anak tersebut di dalam sholatnya di rumah. Kemudian strategi yang digunakan apa Bu? Strategi yang saya gunakan, saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua dan juga rekan sejawat untuk membantu membimbing anak tersebut di dalam sholat. Misalnya di dalam sekali tempo saya ingin mendatangkan orang tua untuk mendampingi anak tersebut ketika sholat. Jadi orang tua bisa melihat langsung saat anak tersebut melakukan kegiatan sholat di sekolah. Kaitannya dengan hal tersebut, Bu Amin kira-kira dalam jangka waktu berapa hari atau berapa minggu bisa tercapaian dari tujuan Bu Amin? Saya ingin menargetkan bisa terlaksana, bisa berjalan itu sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu. Kemudian ukuran keberhasilan rencana Bu Amin itu dikatakan berhasil, itu ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya ketika anak tersebut sudah bisa terkondisikan untuk bisa mengikuti sholat, terus dia sudah mau untuk memakai baju, memakai perlengkapan sholatnya, terus dia sudah tidak mengganggu teman-temannya, dan kegiatan sholat berjamaah di sekolah bisa kondusif, bisa berjalan seperti yang diharapkan. Terus biasanya kan dalam segala rencana itu selalu ada gangguan dan hambatan, ya. Nah, terus cara mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dirasakan, yang mungkin akan kemungkinan terjadi, apa yang akan dilakukan? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu saya di dalam membimbing anak
di dalam sholat berjamaah, terutama anak yang belum bisa dikondisikan untuk sholat tadi, untuk didampingi agar bisa berjalan sholat. Kemudian komitmen Bu Amin dalam terhadap rencana aksi, dalam melakukan rencana aksi ini ada komitmennya. Komitmennya saya akan terus berusaha melakukan apa yang sudah menjadi rencana aksi saya untuk terus dilakukan, dan saya selalu berkomunikasi dengan orang tua dan juga rekan sejawat terhadap perkembangan anak tersebut. Kemudian nanti dalam melaksanakan rencana-rencana yang sudah Bu Amin susun, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Amin dalam menjaga komitmen tersebut, dan apa yang bisa dilakukan dari orang tersebut? Siapa kira-kira? Kebetulan saya ini kan di kelas B itu kan ada 2 kelas, dan kebetulan ruangannya berdekatan. Saya akan mengajak dari rekan sejawat saya untuk sama-sama melakukan sholat berjamaah. Terus saya meminta teman saya untuk mendampingi anak tersebut ketika melakukan sholat dan membantu mengingatkan atau menasihati anak tersebut di dalam sholat berjamaah di sekolah. Kemudian tindak lanjut dari sesi coaching ini apa Bu kira-kira? Nanti mungkin setelah Bu Amin melaksanakan rencana-rencana yang sudah Bu Amin susun, kelanjutannya bagaimana dari pertemuan kita ini? Kelanjutannya saya ingin bisa menyampaikan progres dari rencana aksi yang saya lakukan, dan saya juga ingin mencari solusi ketika progres tersebut belum sesuai yang saya harapkan. Oke. Berarti dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, otomatis Bu Amin sudah menemukan jalan keluar dan solusi dari masalah yang Bu Amin hadapi. Iya ya. Iya, tadi Bu Amin menyampaikan bahwa kendala yang Bu Amin hadapi adalah ada anak yang ketika sholat berjamaah tidak mau mengikuti kegiatan, bahkan dia malah asik bermain, yang tadi sama Bu Amin. Kemudian Bu Amin mempunyai rencana bahwa akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah juga orang tua. Berarti hal tersebut kan merupakan jalan keluar dan solusi yang dari masalah yang Bu Amin hadapi. Oh iya ya. Iya. Ya Allah, terima kasih ya Bu. Berarti sudah bagus itu Bu Amin, tanpa Bu Amin sadari, Bu Amin sudah menemukan sendiri, menggali sendiri pendapat dan jalan keluar yang dari masalah yang Bu Amin hadapi. Ya, terima kasih ya Bu Mumpar. Ya Allah, obrolan kita ternyata bermakna ya. Saya malah nggak tahu. Iya. Itu merupakan jalan keluar dari saya. Oke, berarti nanti setelah Bu Amin melaksanakan rencana-rencana yang sudah Bu Amin susun, nanti mungkin kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi, membicarakan kelanjutan, ketercapaian dan keberhasilan dari rencana yang Bu Amin susun ya. Boleh. Tetap semangat ya Bu Amin ya. Ya, Oh Bu. ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mumpar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sekali. Secara keseluruhan tadi saya melihat dan mendengar bahwa praktek coaching yang dilakukan Bu Mumpar dan Bu Amin sudah sangat baik sekali, sudah sesuai dengan prinsip coaching Ibu, ada kemitraan situ, ada proses kreatif dan juga bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh uji. Sambil evaluasi ya Bu ya. Begini, jadi saat praktek coaching tadi, apa yang menjadi indikator keberhasilan, apakah sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, setelah coaching ini, kemudian rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Mungkin nanti saya akan lebih fokus kepada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu,
karena itu juga bisa dimunculkan untuk memunculkan ide-ide dari kucing ya Bu ya. Baik Ibu Mumpar, Ibu Amin, terima kasih ya sudah melakukan praktek kucing hari ini. Di sini Bu Mumpar sudah melakukan proses kucing dengan sangat baik dan komunikatif, juga ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab yang akan dilaksanakan nanti setelahnya. Nah, setelah proses coaching ini selesai, kompetensi yang Ibu kembangkan tadi kan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, saya anggap sudah selesai nggih Bu nggih. Baiklah, demikian tadi praktek coaching kami dari Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bantul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.